Saudara, saya sudah bertanya berkali-kali kepada orang Islam, ya, apa bukti Allah Islam itu ada? Satu, artinya buktikan bahwa Allah itu ada. Dan sampai hari ini tidak ada satu orang yang bisa membuktikan bahwa Allahnya ada. Tetapi sekarang kalau ditanya, apa buktinya Allah Kristen itu ada? Apa buktinya kalau Allah Kristen itu ada? Maka buktinya adalah Yohanes 1 ayat 18. Yesus yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Ya, saya share screen ini sebentar. Ya, Anda lihat di layar ya, saya share screen, lihat. Apa buktinya? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan bahwa Allah adalah roh. Ya, pneuma. Roh yang apa? Roh yang kasih itu. Artinya sedang mengatakan bahwa Allah itu bukan 3 dimensi, bukan yang jasmania, tetapi sebuah yang rohania, yaitu kasih. Ya kan? Siapakah yang pernah melihat kasih? Nggak ada. Kasih bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Tidak ada seorang pun pernah melihat kasih. Nggak ada. Dari zaman Adam sampai dengan zaman Yesus. Ya. Orang sulit melihat kasih, hanya para nabi yang bisa mengerti. Hanya para nabi yang mengerti tentang Allah adalah kasih ini. Dan bagaimana menjelaskannya? Sulit. Makanya Yesus di dalam Yohanes dikatakan, tidak ada kasih, tidak ada agape yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya tanpa pamrih. Nah, banyak orang sekalipun sudah bakar diri, ya 1 Korintus 13, sekalipun kamu berikan dirimu buat dibakar tanpa kasih, itu sia-sia, percuma. Itu bukan kasih. Ya contohnya itu tadi temannya Presiden Soekarno, ya kan, si siapa itu, si yang dia sendiri yang tanda tangan Presiden Soekarno. Waktu berjuang dia pertaruhkan nyawanya, tetapi setelah dia tahu bahwa Soekarno tidak ingin mendirikan negara Islam, dia kecewa. Artinya apa? Dia ada pamrih, bukan kasih itu namanya. Sekalipun dia pertaruhkan nyawanya, pahlawan-pahlawan itu, sekalipun dia pertaruhkan nyawanya, begitu dia tahu ternyata berubah, itu bukan kasih. Terus dia kecewa, dia marah, dia jadi pemberontak, dan dia bunuh bangsanya sendiri. Itu bukan kasih. Nggak ada orang bisa melihat, bisa mau apa, sekalipun dia menyerahkan nyawanya, bukan kasih itu. Kasih itu dia tidak menjadi kecewa sekalipun orang mengecewakan dia. Nah, makanya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 18 ya, bahwa Yesus yang menyatakan kepada dunia ini. Menyatakan Allah, menyatakan Yesus inilah yang menyatakan Allah kepada dunia. Yesus menyatakan agape. Yesus menyatakan kasih kepada dunia. Karena Yesuslah yang pertama kali memberi contoh apakah kasih yang sejati itu. Yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya percaya
jangan binasa melainkan beroleh hidup kekal. Apakah ketika manusia berkhianat Allah terus meninggalkan manusia? Tidak. Manusia yang meninggalkan Allah. Allah tidak pernah tinggalkan manusia. Manusia yang meninggalkan Allah. Dengan membuat Allah ilusinya sendiri. Ya baik itu berupa patung-patung. Zamannya Muhammad ya Allah ilusinya Muhammad. Ya, zaman sekarang Allah ilusinya gereja karismatik, Allah ilusinya gereja-gereja, bikin ilusi ritual, simbol-simbol, liturgi, ya kan, minyak urapan, tengking sana, tengking sini, ya bikin Allah ilusi sendiri. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa itu adalah Allah yang benar adalah dengan agape. Kita akan mengenalnya dari agape. Penyembahan kepada Allah yang benar adalah agape. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ya, oh kan harus ada ini keadilan, nggak bisa. Agape. Di dalam agape itu baru ada keadilan dan sebagainya macam. Tetapi dasarnya dari agape dulu, yang menggerakkan dia itu adalah agape. Selama pemahamanmu tentang Allah adalah tentang kasih yang sempurna ini, yang tidak berharap kembali, yang tidak kecewa sekalipun dikhianati, maka orang ini akan bertemu dengan Allahnya. Kalau enggak. Dan Yesus yang menyatakan agape ini, makanya disebut Yesus menyatakan Allah kepada dunia. Ya, jelas ia menyatakan kasihnya, jelas ia menyatakan nubuatan mujizatnya. Ya kan, daripada saya menyembah sesuatu yang enggak jelas. Ya, memang kenapa kalau kita menyembah Tuhan berkolor? Ada yang salah dengan Tuhan berkolor? Tuhan berkolor itulah yang mati bagi kita. Tuhan berkolor itu yang membangkitkan orang mati. Tuhan berkolor itu yang banyak orang-orang sakit disembuhkan. Keluarga-keluarga yang berantakan dipulihkan. Jelas. Jadi Anda jangan mau di-framing sama orang Islam. Ya. Emang kenapa kalau Tuhan itu berkolor, salahnya di mana? Ya kan? Nah, Yesus menghadirkan Allah itu dalam hidupnya dia. Yohanes 1 ayat 18 tadi ya, coba kita buka lagi ya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, bahkan Muhammad juga nggak pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus yang menyatakannya. Lalu yang dilihat Musa siapa? Yesus. Yang dilihat Abraham? Yesus. Ya. Sebab orang Yahudi, ya, kalau kita tahu namanya Ramban, Rabai Moses ben Nachmanides. Ya, dia berkata Kejadian 18 ya dan 19 tentunya adalah antropomorfisme. Orang Yahudi pun percaya Allah pernah datang dalam rupa manusia. Kejadian 18 itu waktu Abraham bertemu dengan Yehova dan Abraham sujud menyembah, terus Yehovanya sama-sama makan anak lembu, itu adalah antropomorfisme. Rabai Yahudi pun mengakui. Dan cerita Musa bertatap muka dengan Elohim, itu bukan bertatap muka dengan El, tapi bertatap muka dengan Elohim, yaitu bentuk antropomorfisme dari Yehova. Dememra, ya, dememra. Nah, makanya hanya para nabi
Yang kepenuhan Roh Kudus, orang umat biasa nggak bisa. Karena harus agape. Yang bisa memahami yang namanya agape itu hanya para nabi waktu itu. Nah, sekarang ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit, maka orang bisa melihat agape itu di mana-mana. Orang melihat teladan, oh ini, bahkan Sang Buddha Gautama pun tidak bisa menunjukkan kasih ini. Dia kan tidak pernah mati bagi umatnya kan. Dia hanya berkata, ikutilah jalan ini. Yesus berkata, ikutilah aku, teladanilah aku. Saya tidak berkata Buddha itu jelek, ya. Tetapi Buddha tidak bisa menunjukkan apa yang Yesus perbuat. Agape itu. Itulah sebabnya Yesus itu yang disebut mewujudkan, menyatakan Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Anda nggak bisa melihat Allah, tapi melalui Yesus Anda bisa melihat Allah. Itulah Allah. Makanya di mana ada agape, disitulah ada Allah. Ya, itulah tugas kita orang-orang Kristen menyatakan agape itu. Menyatakan Allah itu kepada manusia. Menyatakan Allah yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata itu kepada manusia melalui agape. Kalau Anda masih pegang golok, pegang parang, teriak-teriak, Tuhan Maha Besar, dan gorok orang, itu Anda tidak bisa menyatakan agape. Makanya tidak satupun orang Islam melihat Allah. Karena yang dia siarkan bukan agape, tapi kematian. Sambil teriak-teriak Tuhannya, dia bunuh. Itulah. Dan gereja pernah terjebak. Ya, sambil teriak-teriak demi salib, demi Kristus, demi Maria, dia bunuh orang. Gereja pernah tersesat selama 300 tahun. Gereja pernah tersesat, ya. Dan itulah sebabnya ketika gereja-gereja, tadi saya memberi nasihat kepada komunitasnya Pak Petrus CS tadi dan keluarga besarnya, kalau orang kumpul-kumpul dan dia tidak berdiakonia bermarturia, dia cuma kumpul-kumpul doang, walaupun khotbahnya bagus menggelegar, itu bukan komunitas gereja yang Tuhan harapkan, itu adalah paguyuban sepeda gunung atau arisan. Karena gereja yang benar selalu berdiakonia dengan gila-gilaan, dengan luar biasa. Gereja yang benar itu harus berdiakonia. Kalau gereja tidak berdiakonia, itu bukan gereja, itu paguyuban. Ya, nah itu satu. Makanya di dalam Torah, ya, Yesus kan menyatakan Torah, ya kan? Torah, hubungan Torah dengan Yesus. Yesus berkata, aku harus menggenapi seluruh Torah dan para nabi. Ya, Yesus harus menggenapinya. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Yesus harus menggenapinya. Semua apa yang menjadi peraturan di dalam Torah ada 613 mitzvot. Termasuk di dalamnya ada 3 hari raya besar. Ya, mulai dari Nisan, Paskah ya. Terus bulan Sivan, itu ada Pentakosta. Terus di situ ada di bulan Tisiri. Di situ ada hari raya Sukot. Ini 3 hari raya besar ini Tuhan Yesus harus genapi. Kematiannya,
Ya, ini Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus, janji. Ya kan? Sukot ini adalah kelahirannya. Kemarin ya, minggu kemarin kita sudah belajar, Jumat kemarin. Ya, Yesus lahir tanggal 15 Tisri, bulan Sukot, 285 hari setelah 24 Kislev, atau Hari Raya Hanukkah. 9 bulan 10 hari. Ya, 24 Kislev, ini kan Hanukkah. 285 hari itu sama dengan 9 bulan 10 hari. Adalah tanggal 15 Tisri. Yesus lahir. Ya, sama dengan Sukot, Hari Raya Sukot. Yesus harus menggenapi seluruh Torah dan kitab para nabi. Ya. Nah, di dalam penggenapan itu, maka ada ya bahwa Yesus ya di dalam Alkitab itu Yesus harus berusia 30 tahun baru bisa melayani. Karena pola di dalam Alkitab adalah 30 tahun. Contohnya di Bilangan 4. Ya, di Bilangan 4 habiskan orang-orang yang berusia 30 tahun. Ya, di dalam Bilangan 4 ini. Ya, selalu 30 tahun. Sampai dengan hari ini, tradisi usia 30 tahun ini diakui oleh Rabinik. Usia 30, itulah sebabnya Yesus baru boleh melayani saat usia 30 tahun. 1, usia 30 tahun. 2, baptisan. Yang boleh membaptis Yesus harus orang Lewi. Yesus dibaptis oleh seorang Lewi yang bernama Yohanes Pembaptis. Makanya orang Islam blunder ketika berkata bahwa Yohanes Pembaptis adalah suku Yehuda. Nggak bisa. Zakaria itu bukan suku Yehuda. Kalau dia suku Yehuda, dia tidak boleh melayani di ruangan masuci. Tetapi Al-Quran itu nggak ngerti karena nggak punya Roh Kudus. Dia nggak ngerti. Karena dia tidak bersama dengan Allah yang sejati. Dia cuma ikut-ikutan saja. Dia nggak ngerti kenapa Yesus dibaptis. Kenapa harus 30 tahun? Lalu dia tulis umur 12 tahun Yesus bikin mujizat. Kalau ada mujizat Yesus dilakukan sebelum usia 30 tahun, maka kita harus menunggu Yesus yang lain. Kalau Yesus lahir di tanggal 25 Desember, maka kita harus menunggu Yesus yang lain. Kalau Yesusnya bangkitnya hari Minggu, ya Paskahnya hari Minggu, hari Paskah itu kan, merayakan Paskahnya hari Minggu, maka kita harus menantikan Yesus yang lain. Karena Paskahnya orang Kristen Helenis kan hari Minggu. Sedangkan Paskahnya orang Yahudi itu tanggal 14 Nisan. Hari Minggu adalah hari kebangkitannya Yesus. Ya, bukan Paskah. Yesus disalib saat Paskah justru. Makanya kalau Yesus tidak menggenapi Torah dan kitab para nabi, maka kita harus menunggu Yesus yang lain. Sekalipun dia bikin mujizat, sekalipun dia pindahin gunung, sekalipun dia bangkitkan orang mati, enggak urusan. Kita kudu nunggu Yesus yang lain karena Yesus yang benar ya di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka kita akan tahu bahwa Yesus adalah representasi dari hukum Torah itu, penggenapan dari hukum Torah dan kitab para nabi itu. Penggenapan dari firman Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah sendiri. Artinya Yesus adalah sang Allah itu sendiri yang turun berkolor, menghinakan dirinya sendiri, membuat dirinya jadi terhina demi kita. Ya, Rasul Paulus menuliskan ya
Di dalam kesetaraannya dengan Allah, dia identik dengan Allah. Yesus mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Ya, di dalam kesetaraannya dengan Allah, Yesus mengosongkan dirinya sampai rela berkolor, terhinakan, dihina oleh orang-orang Islam itu demi menyelamatkan orang-orang ini. Tetapi dasar orang nggak tahu diri ya. Nah itu. Ya maka dia nggak ngerti. Karena buat mereka yang namanya seks itu lebih real daripada surga. Makanya surganya, obsesinya apa? Surganya seks. Bagaimana dengan Anda? Ya kan? Mana yang lebih real? Hmm. Yesus menyatakan, makanya karena ia Allah sendiri, ia tidak perlu mengemis-ngemis minta disembah. Sama seperti Yehova dalam perjanjian lama, nggak pernah minta sembahlah aku, nggak pernah. Allah Israel di dalam perjanjian lama tidak pernah ngemis-ngemis minta disembah. Nggak pernah berkata sembahlah aku, sembahlah aku. Kalau Allah Islam minta disembah, mau murtad dari Islam aja diancam. Tetapi Yesus nggak pernah minta disembah, tapi semua orang datang kepada Yesus disembah karena begitu besarnya Allah, ya. Karena ia adalah Allah sendiri. Makanya semua orang datang sama Yesus masih nyembah, nggak perlu dia minta-minta disembah. Sama seperti Yehova Elohim. Nggak pernah orang Yehova itu minta, sembahlah aku, sembah aku yang hak. Nggak pernah. Tetapi semua orang Israel begitu Yehova Elohim hadir di Gunung Sinai, semua orang Israel gemetar, dia sujud menyembah. Abraham sujud menyembah. Para nabi sujud menyembah. Setan-setan pun sujud menyembah kepada Yesus. Ya, takut dan gentar. Nah, tetapi Yesus itu harus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Makanya ya, sebelum setelah usia 13 sampai 20 tahun, Yesus tidak boleh tampil. Mengapa? Karena ada angka 12 tadi. Ini adalah bar mitzvahnya orang Yahudi. Bar mitzvah. Anak-anak dari hukum. Anak dari hukum. Bar mitzvah. Ya, kalau pria, kalau perempuan 12 tahun. Kalau laki-laki tambah setahun jadi 13. Makanya Yesus waktu usia 12 tahun dia nongol di bait suci. Menunjukkan bahwa ia belajar Torah. Artinya sebelum dia bar mitzvah, anak-anak Yahudi harus belajar Torah. Yesus belajar Torah dan ia berdiskusi Torah dengan para guru, dengan para imam, dengan ahli Taurat di bait suci. Ya, dia diskusi tentang Torah. Dia kuasai itu Torah. Kemudian dia mengalami bar mitzvah sampai usia 30 tahun. Maka dia baru boleh keluar melayani. Makanya Yohanes 2 tadi, apa maumu ibu saatku belum tiba, sampai dia genap tiba saatnya baru dia bertindak. Usia 30 tahun adalah saat diizinkan melayani dan yang boleh membaptis, mentahbiskan. Ya, baptisannya Yesus bukan pertobatan tapi pentahbisan. Adalah orang Lewi, itu Yohanes Pembaptis, seorang Lewi. Dan Yesus tidak pernah membaptis orang. Karena Yesus bukan orang Lewi, dia harus menggenapi. Yang boleh membaptis orang adalah orang Lewi. Ya, Yesus tidak pernah membaptis orang karena dia bukan orang Lewi. Murid-muridnya adalah pembawa perjanjian baru. Makanya murid-murid Yesus membaptis orang. Yesus tidak pernah membaptis orang satupun. Karena tidak boleh. Kalau Yesus membaptis dengan air, siapapun, maka kita harus tunggu Yesus yang lain. Kalau sampai Yesus membaptis orang. Ya,
Nah, itu ya. Makanya harus ngerti. Orang Islam nggak ngerti. Orang liberal nggak ngerti fakta-fakta penubuatan ini. Jadi kalau ada Yesus dibilang pergi ke India, tambah salah lagi. Karena seusia 12 sampai 30 tahun, Yesus belajar rabbinik. Dari mana taunya? Taunya ketika Yesus usia 30 tahun, ya, kemudian dia dibaptis dalam Lukas tadi ya, Lukas 3. Nah, kita baca Lukas 2, Lukas 3. Waktu Yesus dibaptis, ya kan? Dibaptis itu bukan baptisan pertobatan, karena Yohanes bukan hanya membaptis orang bertobat, tapi Yohanes juga berhak mentabiskan orang untuk melayani. Di dalam Imamat 8, imam-imam yang mau melayani itu ditabiskan dulu, dibaptis dulu dengan air, dibasuh, dimandikan dengan air, sama seperti Yesus. Nah, kemudian ya di dalam Lukas 4 setelah Yesus dibaptis, ia pergi ke, nah ia datang kepadanya diberikan, masuk ke rumah ibadat lalu dikasih kitab Yesaya. Dari mana? Karena dia seorang rabai. Artinya setelah Yesus dibaptis dia menjadi seorang rabai. Ya, diizinkan menjadi seorang rabi Yahudi. Artinya waktu Yesus usia 12 sampai 30 tahun, dia dipersiapkan menjadi seorang rabai. Seorang rabai itu kudu sekolah dulu. Ya, kalau sekarang sekolahnya cuma 5 tahun. Zaman itu sekolahnya dari umur 12 sampai 30 tahun termasuk prakteknya. Maka dia baru boleh dipanggil rabai, guru. Jadi kata rabai ini adalah sebuah title. Ya, title sekolah rabbinik. Setelah itu dia berhak membangun sinagognya. 12 plus 1 dalam Talmud itu ya. Jadi Yesus usia 12 sampai 30 tahun dia sekolah rabbinik. Dia persiapkan hidupnya. 30 tahun dia melayani. Dan dia menjadi seorang rabai, pengajar Yahudi. Bahkan guru-guru Yahudi pun ya seperti Nikodemus dan yang lain memanggil Yesus adalah guru, rabai. Karena di sekolah. Ya. Jadi di manakah Yesus ya 12 sampai 30 tahun sekolah rabbinik? Gitu, ya. Sampai hari ini orang Yahudi kalau dia nggak sekolah nggak bisa dipanggil rabai. Dia harus sekolah dulu baru dipanggil rabai. Gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan Jehovah Shammah? Menghadirkan Allah itu nggak sembarangan. Nggak Anda keluar-keluar bahwa Allah ada di dalamku, Roh Kudus kuraba-raba. Terus Anda bisa menghadirkan Allah? Nggak bisa. Anda harus merepresentasikan Yesus itu. Yesus yang benar yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi yang ditulis di hati kita. Nah, kalau tadi Torah ini kan Pentakosta. Jadi, lihat ya, tanggal 15 Nisan adalah Paskah Mesir, keluar dari Mesir, Exodus, ya kan. Kemudian, tanggal 5 bulan Sivannya adalah Pentakosta di Sinai. Itu adalah hari Torah turun kepada orang Israel dan Musa. Ya. Maka kalau tanggal 15 Nisan ini adalah Paskah Yesus disalib, maka tanggal 5 Sivan
Pentakosta saat Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus yang dicurahkan. Kita lihat ketika Yesus merepresentasikan Torah itu, ya, secara tertulis hurufiah, maka kita orang-orang percaya merepresentasikan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Jehovah Syama itu Roh Kudus, ya, itulah Allah yang Maha hadir dalam kehidupan setiap kita. Nah, balik lagi, Roh Kudus itu apa? Ya, Roh Kudus adalah rema. Yohanes 6 ayat 63. Remaku adalah roh dan kehidupan dan zoe. Ya, remaku adalah pneuma dan zoe. Rema. Balik lagi, kenapa orang bisa punya rema? Karena ada logos yang dia baca, Alkitab, bukan Al-Quran. Makanya jangan ajari murtadin bagaimana menginjili dengan Al-Quran. Salah. Murtadin itu diajari pendalaman Alkitab. Makanya para murtadin ditanya Alkitab pada nggak ngerti. Begitu ditanya Al-Quran buat jelek-jelekin Islam, kenceng banget, langsung lancar. Salah. Ajari murtadin itu Alkitab dengan benar. Makanya semua yang dibaptis di grup kita wajib ikut kelas evangelis. Nggak usah bayar, tapi wajib. Supaya nggak serampangan, ditanya Alkitab agak ngerti. Ya, logos ini kemudian dia melakukan yang namanya agape. Kan kita sudah melihat agape, itu adalah kasih yang tak bersyarat yang Tuhan Yesus contohkan. Kalau sebelum Yesus disalib, orang nggak ngerti, nggak kebayang agape itu seperti apa. Yesus disalib, orang baru ngerti. Ya, oh, ternyata itulah agape. Yohanes 3 ayat 16. Agape, logos yang ketemu agape, jadilah rema. Itulah Roh Kudus. Kalau orang penuh dengan logos dan penuh dengan kasih, berdiakonia, bermarturia, maka dia akan penuh Roh Kudus. Rema. Kalau dia punya rema, maka dia akan menyatakan buah roh kepada dunia. Dia akan merepresentasikan Jehovah Syama itu. Yang harus menggenapi apa? Kalau Yesus menggenapi hukum Torah dan para nabi tadi ya, lahirnya hari Sukot, hari raya Sukot, bukan bulan Desember, hari raya Sukot, antara September Oktober. Kemudian kematiannya adalah Paskah Pesach. Kemudian Roh Kudus yang ia curahkan adalah Pentakosta, Safot. Maka ya kematian Yesus ya membuat kita bisa menggenapi Torah yang di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Menggenapi apa? Rema. Roh Kudus kan rema. Kita punya logos, kita punya agape. Maka kita akan menggenapinya itu. Jadi penggenapan. Itulah syaratnya menggenapi Torah dan kita para nabi yang tertulis di loh hati kita. Ya, itulah syaratnya. Anda harus melakukan diakonia dan marturia. Karena itu sabda Tuhan Yesus sendiri, amanah agung. Matius 28 adalah marturia, Matius 25 adalah diakonia. Kalau Anda tidak melakukannya, bullshit, bohong, Anda bukan gereja. Kalau Anda tidak bermarturia, Anda bukan gereja. Kalau Anda tidak kasih makan orang miskin, Anda bukan gereja. Anda sedang ditipu oleh pendetamu. Nah, kalau Anda tidak pernah kasih makan orang miskin, tidak tengok orang di penjara, dan tidak lakukannya hanya retorika, ya berarti hanya retorika saja, gereja retorika. Ya, tapi kalau Anda melakukannya dengan segenap hati, semua dana upaya itu diberikan untuk berdiakonia dan bermarturia yang ada di gereja, seperti yang dilakukan oleh Damaris.
ya, maka Anda sedang menggenapi Torah yang ditulis di dalam hati Anda. Kan intinya dari pengajaran Tuhan cuma dua, diakonia, marturia. Bagaimana mengekspresikan kasih agape, Pak? Yesus bilang, beritakanlah Injil dan kasih makan. Simpel kan? Nah itulah bagaimana cara menghadirkan Jehovah Syama itu, Tuhan hadir itu. Makanya tadi ada orang-orang yang dipulihkan, ya, ada Ibu Abigail pun tadi dipulihkan. Karena ada agape, bukan karena Paulus sang, nggak ada apa-apanya, saya juga bekas penjahat, orang nggak baik juga. Anda yang kagum sama saya jamin akan kecewa kalau Anda tahu hidupan saya. Tapi saya mengajarkan Anda datang kepada Yesus. Ya, teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Nah, begitu ya. Wah, luar biasa. Makanya hari ini ya, orang-orang Kristen pun masuk di dalam ilusi karena dia tidak bisa menghadirkan Jehovah Syama, Allah Maha Hadir itu dalam kehidupannya manusia. Apa yang dihadirkan? Ilusi agama, jam tangan 15 miliar, ya, pelang gereja, wah sebanyak mungkin pelang gereja, kayak kalau Anda punya gerai Telkomsel ya, bahkan sampai kampung-kampungan harusnya gerai Telkomsel. Apa bedanya coba kalau Anda cuma mau bikin pelang-pelang gereja ditempel, sementara Anda tidak berdiakonia, Anda lebih sibuk ya, inbox saya, Pak tolong Pak pembangunan gereja, tidak akan saya kasih, gundulmu peyang duit mbahmu, kasih kamu buat bangun gereja. Gundulmu peyang, meminta-minta sama saya aja buat makan di sini. Di Eropa dikira murah hidup di Eropa. Mau nyumbang gereja, buat bangun gereja. Enak aja lo minta-minta. Nggak akan saya kasih, nggak urusan. Ya, tapi kalau Anda berdiakonia bermarturia, hubungi Damaris. Diakonia marturia yang kencang. Hati-hati, jangan nanti uang diakonia dikirim, nanti malah buat bangun gereja. Hati-hati, terkutuk loh kamu. Buat bangun gereja bahkan sama saja pekerjaan gundulmu, yang pekerjaan Tuhan, pekerjaan sinodemu itu. Bukan pekerjaan Tuhan. Bangun gedung gereja itu bukan pekerjaan Tuhan, tahu nggak? Pekerjaan bangun gereja itu pekerjaan sinodemu. Pekerjaan Tuhan itu ketika Anda itu kasih makan orang miskin. Itu pekerjaan Tuhan. Ketika Anda itu memberitakan Injil kepada orang yang belum kenal Tuhan. Ya, bukan bangun gedung. Salah. Ya. Tapi kenapa saya teriak-teriak kalau ada gereja dibakar? Karena itu adalah hak orang untuk beribadah. Bukan ajaran Alkitab untuk membangun gedung, tetapi adalah hak untuk orang beribadah di negara Pancasila. Dengan cara apapun. Nah, hanya kita melakukan kritik terhadap diri kita sendiri. Apakah benar gedung itu disuruh Tuhan kita bangun? Tuhan suruh diakonia loh, bukan suruh bangun gedung loh. Tuhan itu suruh berdiakonia loh, bukan suruh bangun gedung gereja. Bertobat kamu pendeta-pendeta yang gerejamu megah-megah mewah-mewah. Bertobat kamu. Ya kan? Ngeri ya. Ngeri. Ya, makanya ya, ketika saya suruh jual seluruhnya hartanya, saya nggak kasih buat bangun gereja. Saya kasih buat kasih makan buat hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Buat panti asuhan, bukan buat bangun gereja. Jadi kalau bilang, sudah belum jual seluruh hartamu? Oh sudah, saya sudah lakukan. Ya, semua dana diakonia saya, dana yang saya harus kembalikan kepada Tuhan, ya kan 100% kita. Nggak ada yang buat bangun gereja. Amit, 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 amit.
Ya saya nyumbang pembangunan gereja. Kita kasih makan tugasnya pokoknya. Ya, tugas kita kasih makan pokoknya. Dan bermarturia. Ya, makanya hari ini Anda kaget-kaget, tambah makin lama tambah kaget. Mari kita sembah Tuhan yang sudah menyatakan cintanya dengan jelas. Yang sudah ada buktinya. Dan kita orang-orang Kristen menyatakannya lagi dalam bentuk apa? Diakonia. Merepresentasikan Yesus. Kan ajaran Tuhan Yesus sudah kita diakonia. Ketika kita berdiakonia, kita merepresentasikan Yesus. Bukan sedekah yang nanti dibikin perusahaan, sedekahnya bikin hotel city, ya itu maling itu. Anda ditipu itu. Bukan sedekah kemudian Anda beli jet pribadi, beli jam tangan 15 mil, itu mah Anda ditipu itu. Ya, ditipu. Ya, Anda berdiakonia, nggak perlu ke gereja, Anda bisa lakukan sendiri. Ya, tadi komunitasnya Pak Petrus Sigalingging. Kumpulin ada berapa tadi? Ada 20 orang, Pak. Oke, patungan kita mau berapa? 100 ribuan, ketemu 2 juta tiap minggu ya kan? 2 minggu 2 juta. Oke, kita diakonia tiap minggu 2 juta. Bagi-bagi makan orang miskin. Bisa 100 orang tuh. Ya kan? Nah, nanti Tuhan akan memberkati hidupmu. Buka semua jalan-jalanmu. Gitu ya. Tuhan Yesus memberkati.